Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi topik kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mengenang dan meneladani perjuangan serta sifat-sifat terpuji Nabi. Jadi makna dari Maulid Nabi Muhammad SAW apa di situ? Memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam, kita harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tujuan apa di situ? Yaitu mengenang dan juga meneladani perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad SAW bekerja keras dalam berjuang untuk menegakkan Islam di muka bumi ini. Makanya kita harus di situ memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tujuan apa di situ? Mengenang dan meneladani perjuangan serta sifat-sifat terpuji Nabi. Jadi kita bisa meneladani perjuangan dari Nabi Muhammad SAW dan kita meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW serta memperkuat keimanan dan kebersamaan umat Islam. Dengan adanya Maulid Nabi, kita bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW dan kebersamaan umat Islam. Dengan adanya Maulid Nabi, kita bisa berkumpul dengan sesama umat Islam untuk mengadakan acara zikr Maulidur Rasul, perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dengan berkumpul dengan orang-orang Muslim. Materinya apa? Di situ materinya meliputi pembacaan sholawat. Nah, jadi dengan adanya zikr Maulidur Rasul, apa di situ? Ada yang namanya pembacaan sholawat. Selain pembacaan sholawat dan Al-Quran, ceramah tentang sejarah perjuangan Nabi. Dan juga apa di situ isinya? Doa bersama dan berbagai amalan ibadah lainnya. Dengan adanya yang namanya peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, berbagai macam hal-hal yang harus kita lakukan yang ada di dalamnya. Salah satu contohnya apa di situ? Pembacaan sholawat. Terus apa selanjutnya? Pembacaan Al-Quran dan ceramah tentang sejarah perjuangan Nabi. Dan juga apa di situ? Doa bersama dan berbagai amalan ibadah lainnya. Perayaan ini merupakan bentuk syukur atas risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan mempererat tali silaturahim antar umat.
Jadi dengan kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW, apa di situ memperkuat yang namanya ukhuwah Islamiyah antar sesama Muslim, karena di sana kita berkumpul semuanya untuk beribadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita. Salah satu contohnya apa di situ? Dengan adanya peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena di dalamnya di situ ada berbagai macam amalan ibadah. Salah satu contohnya ada pembacaan sholawat, ada juga pembacaan Al-Quran, ada juga ceramah agama tentang sejarah Nabi, dan juga apa? Ada doa bersama dan juga amalan ibadah lainnya. Ya bisa apa di situ? Meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah dan latar belakang peringatan Maulidur Rasul. Peringatan kelahiran Maulid Nabi adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang umumnya dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awwal dalam kalender Hijriyah. Terus yang selanjutnya, tujuan dan makna peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, meneladani Rasulullah SAW, mengenang kisah hidup Nabi Muhammad SAW di situ dan mengambil pelajaran dari sifat serta ajaran beliau untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tujuan dan juga makna peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita meneladani Rasulullah SAW, meneladani perbuatan-perbuatan beliau, meneladani sifat-sifat beliau, meneladani perjuangan-perjuangan beliau, dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pastinya kalau misalkan kita sudah meneladani sifat Rasulullah, kemudian kita menerapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Tujuan dan makna peringatan Maulidur Rasul yang kedua, menguatkan keimanan. Jadi dengan kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Memperdalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai bentuk syukur atas nikmat Islam. Jadi dengan hadirnya Islam di dalam kehidupan kita, tentunya kita pandai-pandai harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa memperingati kelahiran Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa syukur atas hadirnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan juga makna peringatan Maulidur Rasul yang ketiga, mempererat persaudaraan. Jadi dengan adanya Maulidur Rasul, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita bisa berkumpul dalam suatu wadah, kita berkumpul dalam suatu tempat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tujuan dan makna peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang keempat, menghargai perjuangan Nabi. Bukan hanya menghargai, tapi kita bisa meneladani, mencontoh dari perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Makanya di situ kita senantiasa jikalau dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan dan makna peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di situ yang selanjutnya, amalan yang dianjurkan. Nah, di sini ada berbagai macam amalan yang dianjurkan jikalau misalkan kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pembacaan sholawat dan juga Al-Quran. Makanya di situ kalau misalkan ada Maulid Nabi, itu di sana ada pembacaan sholawat dan juga ada yang namanya pembacaan Al-Quran. Amalan yang dianjurkan yang kedua, membaca sirah dan sejarah Nabi. Kita bisa membaca dan juga mempelajari makna dari perjalanan
kisah Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Kita bisa membaca lagi tentang kehidupan Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah dan juga perbuatan-perbuatan mulia Rasulullah SAW. Amalan yang dianjurkan yang ketiga, ceramah agama. Makanya di situ kalau misalkan bisa itu ada ceramah agama yang mengisahkan, yang menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya sedekah dan juga berbuat kebaikan. Itu amalan yang dianjurkan ketika kita mengadakan yang namanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bentuk perayaan di Indonesia. Bagaimana bentuk perayaan di Indonesia yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, pengajian umum. Jadi di sana ada yang pengajian umum, ada yang tidak pengajian umum juga ada. Hanya di sana ada tawasul dan juga pembacaan sholawat dan juga pembacaan Al-Quran. Dan sebagian besar itu ada yang namanya ceramah agamanya. Terus yang kedua, pembacaan kitab maulid. Di situ melantunkan syair-syair dari kitab maulid seperti Maulid Barzanji, Maulid Ad-Dibai, atau Maulid Simtuturar. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin SAW wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.